Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV Kepri. Nah pemirsa, episode Bincang Cerdas kali ini kami sedang berada di Bayak Specialty Coffee. Dan siapakah narasumber kita di episode kali ini? Bersama saya Siska Ramalia, inilah Bincang Cerdas. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Cerdas dan seperti yang saya sampaikan tadi, kami sedang berada di Bayak Specialty Coffee. Dan pada hari ini kami kehadiran narasumber kami dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Dan langsung saja kita sapa bersama narasumber kita, Bapak Asep Juanda M. Hum, selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siska. Kabar? Alhamdulillah baik. Berbicara tentang Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, mungkin pemirsa di rumah dan atau mungkin saya sendiri belum mengetahui apa sih tugas dan tupoksi dari Kantor Bahasa ini, Pak? Ya baik. Kantor Bahasa, tapi sebelum saya menjawab mengenai tugas gitu ya, nah saya sampaikan dulu keberadaan Kantor Bahasa gitu ya. Siap. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan unit pelaksana teknis atau UPT dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi begitu, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa begitu. Nah, jadi dari istilah tadi ada tanggung jawab berkaitan dengan pengembangan, pembinaan bahasa, berarti tupoksi kami juga, tugas dan fungsi kami juga tidak jauh dari kebahasaan. Dan juga kesastraan. Nah, adapun tugas pokok kami yaitu melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di Kepulauan Riau ini. Baik. Kemudian untuk fungsi kami itu diantaranya melaksanakan pemetaan bahasa dan sastra yang berada di Kepulauan Riau, pengkajian bahasa dan sastra, kemudian juga fasilitasi bahasa dan sastra, kemudian juga berkaitan dengan perlindungan bahasa dan sastra begitu. Berarti mengkaji bahasa di Provinsi Kepulauan Riau yang pada umumnya bahasa Melayu. Nah, jadi kalau secara khusus ya itu berkaitan dengan bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Karena kami mengusung beberapa undang-undang yang ada. Di antaranya yang paling awal adalah berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Nah ini berkaitan sekarang ini Sumpah Pemuda bulan Oktober ya. Sumpah Pemuda di bulan Oktober. Sumpah Pemuda yang terdiri atas 3 butir ya. Kami putra putri Indonesia bertumpah darah yang satu, gitu. Tanah Indonesia, kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah itu kata menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi diantaranya kami melaksanakan itu berusaha untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung itu berarti menempatkan di atas kita ya. Artinya juga dalam hal ini adalah menempatkan di atas bahasa-bahasa yang lain. Kalau di bawah itu istilahnya menjinjing kan. Ya menjinjing ya. Kalau menjinjing di bawah ya. Jadi, kalau menjunjung ini segala-galanya di atas. Nah dalam ini undang-undang dalam peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 itu di situ dijelaskan diantaranya ada 3 bahasa ya, pasal 1 ayat 1 dan 3 bahwasannya kita itu terdiri atas 3 bahasa di Indonesia ini. Satu bahasa negara sebagai bahasa resmi nasional ya. Bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa daerah. Yang di transfer ataupun diturunkan secara turun-temurun dan digunakan di salah satu provinsi tertentu begitu. Dan kemudian yang ketiga adalah bahasa asing di luar bahasa negara dan di luar bahasa Indonesia. Nah, jadi dari ketiga itu yang kami usung, yang kami utamakan adalah bahasa Indonesia. Tapi bukan berarti tidak mengusung juga bahasa daerah dan bahasa asing karena keduanya pun sama, cuma porsinya yang lebih besar itu bahasa Indonesia karena sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, kalau bahasa daerah pun kami laksanakan juga karena amanat juga kan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan dalam yang amandemen itu pasal 32
ayat 2-nya di sana dinyatakan bahwasanya negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional. Jadi bahasa daerah gitu. Oh, jadi tidak terlepas dari bahasa daerah juga, sebenarnya. Ya. Kemudian juga bahasa asing juga diantaranya dalam undang-undang, kami menyebutnya undang-undang kebahasaan gitu ya, nomor 24 tahun 2009 juga di situ disebutkan ada bahasa asing juga gitu. Jadi bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing. Sehingga kami Mbak itu mempunyai trigatra bahasa. Jadi utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Kemudian lestarikan bahasa daerah. Lestarikan bahasa daerah. Dan kuasai bahasa asing. Gitu. Dan kuasai bahasa asing. Jadi ketiganya sebenarnya kami ini juga ya kami utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi ketiga bahasa itu juga kami kami istilahnya itu kalau dalam hal lain mungkin menggarap ya. Jadi kami istilahnya itu merhatikan juga kepada tiga bahasa tersebut. Oke, cuma porsinya baik, Pak. Begitu. Ya. Nah, tadi sudah pakai tugas dan fungsi dari Kantor Bahasa Provinsi, mungkin atau yang lebih singkat kita KBP ya Pak, KBP ya. Kepri. Ya. Oke. Nah, sebenarnya di Provinsi Kepri sendiri sejak kapan sih berdirinya KBP ini? Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau ini berdiri pada tanggal 15 Agustus tahun 2009. 2009. Jadi kalau sampai dengan saat ini kurang lebih 11 tahun ya Mbak. Ya di antara kantor bahasa ataupun balai bahasa yang berada di Indonesia ini jumlahnya semuanya 30, ya kantor bahasa Kepulauan Riau termasuk yang agak muda juga. Oh iya, termasuk muda ya. Oke, baik Bapak, kita jeda sesaat boleh Pak? Boleh sih. Boleh, baik. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat, usai jeda kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Baik, pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas dan masih bersama narasumber kami Bapak Asep Juanda, selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Jadi sebenarnya tayangan ini sebenarnya lebih mengenal apa sih Kantor Bahasa Provinsi Kepri ya Pak? Baik. Kemudian tadi berdiri kata Bapak sejak tahun 2009. Oke. Kemudian dalam konsep kerja KBP, siapa yang menjadi sasaran pembinaan bahasa KBP Kepri Pak? Ya baik Mbak Siska. Baik dari tugas yang telah saya paparkan tadi ya, sebenarnya itu ada 3 hal yang menjadi pokoknya itu berkaitan dengan pembinaan bahasa dan sastra, pengembangan bahasa dan sastra dan pelindungan bahasa dan sastra. Nah, berkaitan dengan pembinaan itu sendiri yang menjadi sasarannya adalah sebenarnya pengguna bahasa. Baik itu pengguna bahasa Indonesia, pengguna bahasa daerah, pengguna bahasa asing. Jadi itu ketiganya itu ya, Pak? menjadi sasaran juga. Tiga-tiganya menjadi sasaran ya. Juga. Jadi bukan berarti Bapak di Kepri sasarannya bahasa Melayu, enggak juga. Tidak gitu. ya. Jadi bahasa Melayu bagian dari sasaran kami gitu ya itu. Dan apalagi berkaitan dengan bahasa Melayu itu di antaranya kami ada program pelindungan bahasa dan sastra yang tadi itu pelindungan bahasa dan sastra ini yang menjadi prioritas berkaitan dengan bahasa Melayu gitu. Kalau di provinsi lain ya mungkin berkaitan dengan bahasa daerah ya. Nah, kalau di sini kan berkaitan dengan bahasa Melayu Kepri lah ciri khasnya begitu ya. Iya, nah itu. Benar. Nah, jadi ini menjadi salah satu sasaran kami juga karena ternyata kalau dilihat secara fenomena, ini bahasa Melayu sebenarnya cikal bakal bahasa Indonesia. Iya. Cikal bakal bahasa Indonesia. Tetapi ternyata di Kepri sendiri, terlebih di Kepri ya, Kepri yang Melayu, Kepri terlebih gitu ya, sangat kental kemelayuannya begitu kan. Dan sangat dominan bahasa Melayunya itu dibanding dengan mungkin provinsi-provinsi lain yang ada bahasa Melayunya, tapi ternyata bahasa Melayunya tidak begitu dominan gitu. Ada bahasa daerah lain yang dominan gitu. Tapi kalau di Kepri ini bahasa Melayu Keprinya lebih dominan gitu.
Nah, tetapi pada generasi muda ini ya, generasi muda ternyata sangat riskan bahwasanya bahasa Melayu jarang digunakan. Ya, maksudnya ada penurunan lah, ada penurunan jarang digunakan. Ya, termasuk juga bahasa Indonesia. Dan dilihat juga berkaitan dengan kebanggaannya juga ternyata lebih mengutamakan bahasa asing, bahasa asing. Ya, dan ini sebenarnya fenomena hampir di seluruh provinsi seperti itu. Cuma hal yang disayangkan di Melayu ini ya karena yang tadi itu, karena bahasa Melayu sebagai bahasa cikal bakal bahasa Indonesia yang otomatis tentunya harus ada tuntutan ya secara secara emosional, bahasanya berkaitan dengan kebanggaan terhadap bahasa Melayu sendiri sebagai cikal bahasa Indonesia, yang berarti bahwasanya ketika kita memartabatkan bahasa Indonesia itu secara tidak langsung pun adalah memuruahkan, ya, menghargai begitu bahasa Melayu begitu. Jadi ada asinkronisasi begitu. Nah, jadi dengan demikian kami melaksanakan diantaranya 5 hal berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah itu. Pertama dengan pemetaan bahasa dan sastra. Nah, ini dipetakan di berbagai kabupaten kota. Ini kan ada 5 kabupaten kota ya di Kepri ini. Walaupun 5, tapi sangat luasnya dan lebih besarnya kan lautan gitu. 95% lautan, 5% nyebrang ya Pak? Daratan begitu. Nah itu, dari ini 7 kabupaten kota kami petakan bahasanya ada apa saja, sastranya ada apa saja begitu. Nah kemudian juga setelah dipetakan dilaksanakan vitalitas. Vitalitas itu untuk menguji daya hidup bahasa atau sastra tersebut. Apakah masih aman begitu ya, apakah hampir punah atau mungkin ada yang punah, diantaranya sastra. Kalau bahasa tadi kan yang dominan di sini Melayu gitu ya, Melayu Kepri. Nah ini sastra banyak ya, sastra termasuk sastra lisan. Nah ada juga sastra lisan yang sudah punah, ada yang hampir punah dan ada yang aman juga di sini. Nah, ini dipetakan nih, misalnya di Batam sastra apa saja, Tanjung Pinang apa saja, Karimun, kemudian Lingga, kemudian Anambas, Natuna, kemudian Bintan ya juga. Nah itu dipetakan. Sudah dipetakan, diuji tadi vitalitasnya, atau juga dikonservasi. Kira-kira ini didokumentasikan. Nah ini, kemudian setelah itu kami laksanakan revitalisasi ya dalam upaya melestarikan bahasa dan sastra tersebut, terutama sastra yang tadi itu yang banyak itu. Nah ini terutama juga untuk generasi muda kan. Ya aman tidak aman, hampir punah dan punahnya itu karena tidak ada penggunanya lagi ya, tidak ada penuturnya lagi. Nah berarti dari para maestro ataupun juga para pengguna yang memang usianya sudah sepuh misalnya itu ya nanti diturunkan ke generasi berikutnya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di kaum milenial ini tidak melanjutkan ya Pak, malah menggunakan bahasa asing. Oke, dari beberapa yang Bapak sebutkan tadi program mungkin salah diantaranya perlindungan bahasa dan sastra. Kemudian apa kendala yang Bapak rasakan dalam melaksanakan program-program ini? Yang kami rasakan sebenarnya secara khusus tidak ada ya, tidak secara khusus itu. Tapi secara umum ya sebagaimana yang lain mungkin ada 2 hal. Pertama cuaca. Oke. Yang panas, hujan panas. Kedua pandemi ya. Pandemi ya. Ya kenapa tidak, sampai saat ini paling tidak ini pandangan saya begitu, sampai saat ini saya baru 1 tahun lebih lah, September ya hampir 1 tahun 2 bulan di Kepri ini. Baru ya Pak. Karena saya melihat teman-teman kami di kantor bahasa solid, semangat dan muda-muda, kerjasama pada terampil gitu dalam melaksanakan tugas tersebut sehingga kreatif hampir saya rasakan hampir tidak menemui kendala ya. Nah tapi yang kendala yang tadi itu cuaca itu maksudnya ketika melaksanakan kegiatan banyak hujan, ada petir, panas, ya, petir. Kami pernah melaksanakan di salah satu tempat di salah satu hotel mengadakan suatu kegiatan acara, itu petir, kemudian mati lampu kan ada juga ada narasumber yang dari Kepri, ada dari provinsi lain, ada dari juga luar negeri, terkendala padam semua ya. Artinya kan terjeda beberapa waktu begitu. Cuaca kemudian juga kalau pandemi ya seperti itu. Ketika sekarang PPKM misalnya, PPKM naik, kalau kemarin kan sebelum ada PPKM itu apa istilahnya itu zona merah dan sebagainya. Itu kegiatan yang sudah kami rencanakan yang harusnya misalnya bulan A itu kan artinya tertunda menjadi bulan
mundur cendel sampai 2 bulan gitu. Mengikuti PPKM jadinya ya. PPKM akhirnya. Sedangkan kan kalau dari pusat juga dikejar-kejar ini target kerja harus ada sebagainya. Nah itu akhirnya kami untuk menyesuaikan dengan kondisi pada semoga sekarang pandemi ini cepat berakhir Pak. Jadi program-program dari KBP Kepri bisa berjalan dengan baik. Oke, Bapak kita jeda kembali boleh Pak? Baik. Baik, terima kasih pemirsa TV Kepri. Kita jeda kembali, usai jeda kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama kami masih di Bincang Cerdas dan masih bersama narasumber kami Bapak Asep Juanda selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Masih semangat Pak? Semangat. Harus semangat ya Pak? Harus. Meskipun di tengah pandemi dan cuaca yang tidak tertentu ini. Oke Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa KBP Kepri berdiri sejak tahun 2009. Baik. Kemudian Bapak memimpin di sini sudah sekitar 1 tahun 2 bulan. Nah, di bawah kepemimpinan Bapak, bagaimana regenerasi pada bidang bahasa dan sastra di Kepri, Pak? Ya, baik. Regenerasi dalam bidang bahasa dan sastra, sebagaimana tadi di awal bahwasanya memang ini berkaitan dengan kebahasaan ini perlu ditingkatkan pembinaan berkaitan dengan regenerasi ini pada para generasi penerus begitu. Nah, sehingga karena kami melihat bahwasannya pengutamaan bahasa negara, bahasa Indonesia ini perlu ditingkatkan, termasuk juga pemeliharaan terhadap bahasa daerah. Tampaknya kalau terhadap bahasa asing itu tidak kami gelorakan pun itu sudah otomatis saja seperti itu ya. Ngalir sendiri. Nah, oleh sebab itu kami mengadakan beberapa program, diantaranya ini ya, karena sebenarnya banyak juga. Pertama berkaitan dengan duta bahasa. Dari duta bahasa ini di dalamnya itu berkaitan dengan ada juga penyuluhan-penyuluhannya, kemudian juga pembekalan kebahasaan kesastraan yang selanjutnya juga nanti akan berkiprah juga di tingkat nasional begitu. Kemudian juga selain itu juga kami melaksanakan penyuluhan-penyuluhan berkaitan dengan kesastraan juga, begitu, kesastraan, lomba-lomba juga begitu. Tapi kalau berkaitan dengan kesastraan, maksudnya sastra secara umum ya, tidak sastra lisan begitu. Misalnya puisi, kemudian juga cerpen begitu. Di Kepri ini sangat subur, banyak tokoh-tokoh maestronya, sastrawannya, budayawannya begitu. Nah, cuma yang tadi itu regenerasinya. Jadi yang saya lihat bahwasanya regenerasinya itu baik dari kebahasaan maupun kesastraan dapat dihitung dengan jari, begitu. Iya, benar, Pak, benar. Di sini kan sebagai salah satu istilahnya itu tanda perkembangan ini juga pantun juga ya dalam bidang sastra begitu ya. Sastra. Kepri terkenal dengan sastra pantun. Kan pantun 2020 kemarin bulan Desember, 17 Desember itu dijadikan ini diakui sebagai warisan dunia ya, warisan dunia yang tak benda begitu oleh UNESCO ya, oleh PBB seperti itu. Dan ternyata ini pantun di sini saya lihat bahkan sebagai napas masyarakat di sini. Ya, setiap acara itu juga ada pantun gitu kan. Pokoknya kalau di Kepri ini kalau ada di mana ada acara di situ pasti ada pantun pembuka dan penutup ya Pak. Ya, termasuk puisi juga begitu. Saya pernah membaca dalam salah satu media bahwasanya Kepri ini merupakan dermaga sastra Indonesia. Dermaga sastra Indonesia termasuk memang yang pakar terhadap puisi, sastrawan ya, terhadap puisi ini banyak ya, tapi yang tadi cuma regenerasi saja yang perlu itu yang muda itu kekurangannya kali banyak. ya. Nah itu Mbak ya, ini sangat istimewa bagi saya melihat fenomena di Kepri ini ternyata yang
pandai berpuisi ini tidak hanya sastrawanto begitu. Sastrawanto di sini ya memang dia itu dari awal sampai itu tidak punya kesibukan lain selain itu ya, yang lebih fokusnya sastrawan. Ternyata saya lihat bahkan para pejabat itu pandai jadi berpuisi. Itu mereka profesinya mungkin pejabat, tapi ada jiwa seninya tetap ada. Dan itu juga mendapatkan penghargaan bukan saja di tingkat KEPRI, tingkat nasional pun mendapatkan penghargaan. Padahal kesehariannya dia itu pejabat juga, dan dia juga pandai membuat cerpen dan sebagainya begitu. Cuma yang tadi itu regenerasinya nanti kita bantu ya Pak. Ya ini perlu ditingkatkan. Nanti kita galakan lagi ya Pak supaya regenerasinya semangat. Oke, baik Pak. Sekarang ini masih di bulan Oktober dan di bulan Oktober itu pada tanggal 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda. Gimana tanggapan Bapak dengan momen seperti ini? Momen seperti ini. Ya, baik, sebelumnya berkaitan momen Sumpah Pemuda ini saya apresiasi dulu berkaitan dengan adanya Sumpah Pemuda dulu ya Mbak ya. Yang saya lihat bahwasannya itu ada beberapa hal. Pertama, pada waktu itu kan masih zaman penjajahan ya. Dengan adanya Sumpah Pemuda itu bahwasannya semakin meningkatnya rasa persatuan para pemuda pada waktu itu. Yang sebelumnya mereka mengusung daerahnya masing-masing gitu. Dan dengan adanya Sumpah Pemuda itu mereka berikrar bertanah tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia begitu, seperti itu. Kemudian yang kedua juga intelek mereka itu semakin meningkat para pemuda pada waktu itu. Ya, jadi sudah semakin pintar, bisa merumuskan hal yang sangat luar biasa dengan bahasa yang luar biasa juga. Ya, paling tidak pada butir ketiga menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tidak pakai tinggi, tapi cukup menjunjung. Karena tinggi itu sudah jelas tinggi, sudah di atas segala-galanya menjunjung. Jadi tidak lagi kata menjunjung tinggi saja, menjunjung tinggi gitu. Tidak menggunakan menjunjung tinggi, tapi cukup dengan menjunjung. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan kata berbahasa satu bahasa Indonesia, tapi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya menjunjung berarti masih menghargai adanya, mengakui adanya bahasa-bahasa yang lain. Seperti bahasa daerah dan bahasa asing tadi. Itu tidak berbahasa satu bahasa Indonesia. Bagaimana nih keberadaan bahasa daerah, bahasa asing kalau yang digunakan itu hanya bahasa satu bahasa Indonesia nih. Ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi para pemuda dulu gitu. Jadi semangat nasionalismenya sudah muncul, yang awalnya itu kan terpecah-pecah ya, bahkan awalnya kan berbagai kerajaan dan sebagainya, itu sudah bisa mewujudkan sikap persatuan seperti itu, dan sudah menyadari pentingnya pentingnya keberadaan bahasa pemersatu, dan pemersatunya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya belum ada pada waktu itu nama bahasa Indonesia. Nah, tapi yang adanya itu ya banyak bahasa-bahasa yang berkaitan etis dan sebagainya, karena tadi itu untuk menghilangkan kedaerahan-kedaerahan yang diusung sekarang adalah nasionalisme, maka tidak disebutkan bahasa daerahnya itu. Jadi langsung saja berbangsa bahasa Indonesia, dan munculkan bahasa Indonesia yang mencakup berbagai macam bahasa. Macam bahasa. Ya, bahasa di kita itu sampai 2019, yang pendataan 2019 ini 2021 belum ada pemetaan terbaru secara nasional. Nah, itu kita punya 718 bahasa daerah. Oh, luar biasa ya. Tapi tetap disatukan dengan bahasa Indonesia. Ya. Awalnya dari bahasa Melayu dulu, bahasa Melayu ini menjadi pemersatu bahasa Nusantara pada waktu itu maksudnya digunakan berbagai etnis dalam perdagangan dan sebagainya. Baik Pak. Jadi selain di bulan Oktober ini, selain sebagai Hari Sumpah Pemuda, juga merupakan bulan bahasa. Nah, dalam bulan bahasa ini apa kegiatan KBP Kepri yang akan dilakukan? Ya, sebenarnya kantor bahasa Provinsi Kepri ini telah melaksanakan kegiatan berkaitan dengan peringatan bulan bahasa. Saya sampaikan juga loh kenapa dinamai bulan bahasa. Bulan bahasa karena tadi untuk mengingat kembali terhadap butir ketiga itu, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu kan adanya pada Sumpah Pemuda dilaksanakannya bulan Oktober. Nah, maka bulan Oktober dijadikan Sumpah Pemuda. Kalau tidak salah mulai tahun 1980-an dilaksanakan peringatan bulan bahasa tersebut begitu. Nah, jadi untuk tahun ini kami melaksanakan 3 kegiatan di sisi kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Tapi ini lebih spesifik ke bulan bahasa. Pertama yaitu Seminar Nasional Bahasa dan Sastra. Seminar Nasional Bahasa dan Sastra. Alhamdulillah salah seorang narasumbernya termasuk pembuka acaranya Pak Gubernur, Pak Muhammad Ansar. Kemudian juga ada pemakalanya ataupun narasumbernya dari Australia, dari Tiongkok, dari Amerika, dan juga dari
pemerhati bahasa, dosen ataupun guru peneliti di berbagai provinsi mengikuti kegiatan tersebut. Itu tadi seminar ya. Seminar. Okay. Kemudian yang kedua itu kami menganugerahi memberikan penghargaan kepada sastrawan yang memang kiprahnya mempunyai peran positif, dampak positif terhadap masyarakat, terhadap perkembangan dan pelestarian bahasa dan sastra, terutama sastranya dulu ini pada waktu kemarin itu kami anugerahi. Ya tentunya sangat banyak, tapi karena keterbatasan kami hanya dapat menganugerahi tiga jenis gitu, yaitu dari segi prosanya, puisi dan penulis esai, ya kami dapat memberikan apresiasinya ke 3 hal tersebut gitu. Nah, karena istilahnya dan itu penganugerahan bukan berarti pemberian hadiah. Jadi kami mengapresiasi, bentuk apresiasi saja. Kemudian yang ketiga itu kami melaksanakan kegiatan, nah ini secara nasional. Jadi 30 balai kantor yang ada di Indonesia kemarin itu mengadakan kegiatan peringatan bulan bahasa yang dinamai dengan menjalin Indonesia Dari. Nah, berarti kalau yang dari provinsi Kepri, darinya itu dari Kepulauan Riau. Jadi menjalin Indonesia dari Kepulauan Riau, yang berisi tayangan kegiatan-kegiatan yang telah dari dilaksanakan UPT masing-masing, kemudian juga ada tanggapan dari narasumber, ada saran dan sebagainya, termasuk penghargaan ataupun juga pemberian penghargaan tadi dilaksanakan pada acara menjalin Indonesia dari Kepulauan Riau tersebut gitu. Terakhir, Bapak selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepri, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit motivasi atau harapan ke depannya Bapak untuk KBP Kepri ini. Silakan Pak. Baik, harapan kami terutama berkaitan dengan momentum sekarang bulan Oktober ya, berkaitan dengan Sumpah Pemuda begitu. Pada Sumpah Pemuda tersebut ada 3 butir berkaitan dengan tanah air, kebangsaan dan bahasa. Berkaitan dengan tanah air, kita saksikan bahwasannya di negara kita ada yang terlepas ya, ada begitu. Kemudian juga berkaitan dengan kebangsaan, kita tahu beberapa tahun yang lalu di antara etnis ada yang terjadi peperangan dan sebagainya begitu. Dan kemudian satu-satunya yang masih utuh adalah berkaitan dengan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi dengan demikian ini bahasa Indonesia pemersatu bangsa, bahasa nasional, bahasa negara yang tidak semua negara mempunyai bahasa negaranya begitu. Nah, ini perlu kita jaga, perlu kita rawat begitu. Jadi kita berusaha untuk merawat bahkan memartabatkan bahasa negara sebagai pribumi ataupun juga sebagai bahasa di negara kita. Jadi ditempatkan sesuai dengan tempatnya, artinya dijunjung begitu. Tapi juga tetap melestarikan bahasa daerah dan juga bahasa asing pun dikuasai. Itu juga sebagai salah satu media juga untuk mengkaji berkaitan dengan keilmuan, karena banyak juga ilmu-ilmu yang berasal dari luar negeri yang berbahasa asing begitu. Jadi pesan ataupun harapan kami yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Oke, ingat pesan Pak Asep pemirsa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Sehat Siska. Selalu, sukses selalu. Amin. Semoga sama-sama Mbak Siska juga. KBP Kepri makin maju ya Amin, Pak ya. ya Rabbal Baik, Alamin. terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama Bapak Asep Juanda M. Hum selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.